Halo semuanya, balik lagi di diskusi sisi episode ke-14, kalau nggak salah. Bareng lagi sama gue Farhan. Hari ini gue ada kedatangan teman kita, seorang founder Bangga Bertani atau petani berdasi. Sekarang balik lagi menjadi petani. Tadinya bekerja di sebuah startup digital. Entah kenapa kita bertukar pikiran dengan beliau, asik, biar keren. Silahkan Mas ini kenalan dulu. Sama sekarang kesibukannya ngapain aja? Oke, thank you Han udah diajak pada kesempatan kali ini ini channelnya apa sih namanya? NFC TV. NFC TV. MNC TV. NFC TV. NFC. Oke. Thank you udah diajakin di NFC TV. Jadi pada kesempatan kali ini kok resep banget ya. Jadi saya Wafik, thank you Han udah diajak. Alhamdulillah. Emang susah dah. Iya, alhamdulillah sekarang kesibukannya lagi ngurusin perusahaan keluarga, ngurusin perusahaan agro input, kemudian sambil belajar jadi petani juga. Jadi tapi karena emang baru mulai banget, jadi ngurusin lahan-lahan yang emang dikelola untuk jangka waktu panjang gitu, bukan tanaman horti, bukan tanaman musiman, tapi tanaman tahunan kayak durian dan lain sebagainya gitu. Sambil itu ngurusin Bangga Bertani juga, tadi udah di-mention dikit sama Fahri, Bangga Bertani atau petani berdasi, nanti bakal dibahas lebih lanjut. Sama masih aktif ngurusin Tol Makassar yang sekarang majunya lagi dipakai. Tol Makassar emang gerakan kedaerahan. Kalau Bangga Bertani, petani berdasi itu apa ya, niatnya emang skala nasional gitu, emang mau digedein. Kemudian kalau perusahaan keluarga ya gitu-gitu aja, emang for the sake of cuan gitu. Ya sekarang ngurusin tiga itulah, at least kayak gitu. Menarik. Semuanya itu lo foundernya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Wah. Kalau founder itu penemu, ya emang kan jadi founder itu gampang sih. Jadi sebenarnya kadang gue mikir gini sih, kalau to be honest, kalau tujuan kita sekarang jadi founder, tiap hari bikin apapun gampang kan, Han. Tapi yang susah itu ngeistiqomahin itu gitu. Petani berdasi atau Bangga Bertani dibuat dari 2016 sampai sekarang masih ada dan masih banyak lah yang mau direncanain gitu. Kemudian kalau Tol Makassar sendiri dibuat sejak 2 tahun, udah jalan 2 tahun. Setahun terakhir kita bangun asrama, kita fasilitasi beasiswa buat 7 orang mahasiswa Unhas gitu. Alhamdulillah so far 2 itu masih jalan dengan segala macam dramanya ya gitu. Oke. Wah, banyak nih yang dibahas nih harusnya nih. Cuma saat ini kita bahasnya petani berdasi dulu aja ya. Oke, itu dulu aja. Mungkin nanti ada pertemuan berikutnya. Mungkin jelasin dulu, mungkin Ufik, petani berdasi itu apa? Awal mula kebentuknya gimana? Oke. Jadi petani berdasi itu sebenarnya berawal dari, kan saya sama Fahri, sama-sama anak pertanian tuh, kita tuh dianggap kalau ngapain sih jadi petani gitu, ngapain masuk di pertanian, toh masuk di pertanian juga nggak seprestisius fakultas atau mungkin jurusan yang lain gitu, entah itu kedokteran, hukum, atau teknik, ataupun jurusan-jurusan yang lain. Makanya saya mikir, ngapain ya saya kuliah jauh-jauh ke Jawa cuma untuk jadi petani doang gitu. Akhirnya harus dibuat narasi biar petani itu gak sekedar hal yang dianggap kumuh, tapi kita pengen bikin petani itu naik kelas gitu. Nah, naik kelasnya petani itu menjadi petani berdasi. Jadi 2016 akhirnya itu coba dibuat, terus saya mikir yang bisa saya lakukan saat itu ketika masih berstatus sebagai mahasiswa adalah mengkampanyekan, bikin campaign. Nah, campaign apa yang paling pertama kita buat? Campaign Bangga Bertani. Jadi entah itu mahasiswa pertanian, entah itu para petani, entah itu pelaku usaha pertanian, semuanya harus punya semangat dan narasi yang sama. Semangat apa itu? Semangat untuk Bangga Bertani. Jadi 2 itu yang kemudian kita coba angkat gitu. Petani pengen naik kelas jadi petani berdasi, semangatnya apa? Semangatnya semangat Bangga Bertani. Gitu, Han. Kan ini sempat pergantian ya, Fik, ya? Dari petani berdasi akhirnya jadi Bangga Bertani, sekarang ada petani berdasi sendiri, ada Bangga Bertani sendiri, itu gimana, Fik, penjelasannya, Fik? Jadi awalnya salah pun tuh kalau ngikutinnya di sosial media punya ya. Oke. Gimana, Fik? Jadi
sekarang soalnya jelas ya. Jadi saya lanjut, petani berdasi dan bangga bertani itu sebenarnya satu kesatuan. Kemudian akhirnya terpisah karena petani berdasi pengen dibentuk sebagai suatu community, suatu organisasi tersendiri. Sementara bangga bertani akhirnya menjadi entitas bisnis. Nah, ke depan kita akan ada beberapa pengembangan lagi. Jadi bangga bertani itu bakal punya, bangga bertani ke depan bakal fokus jadi news, jadi media, menyuarakan mengenai pertanian gitu. KWC jadi narasi dan objektif dari Bangga Bertani adalah bagi media yang mengkampanyekan konten membawa pertanyaan dari timur, dari Indonesia Timur, Gimana, Fik, bedanya petani berdasi sama bangga bertani? Jadi sebenarnya sesuai tadi yang udah disampaikan di awal, Bangga Bertani itu semangatnya, narasinya. Kemudian petani berdasi itu figurnya, people-nya, orang-orangnya. Saat ini kita akhirnya membagi Bangga Bertani sebagai entitas bisnis yang kemudian nanti bakal punya unit-unitnya sendiri, sementara petani berdasi itu sebagai community. Jadi petani berdasi ini kita ngumpulin orang-orang yang punya semangat yang sama, punya visi yang sama. Mungkin Fahri yang ada di Jabodetabek, kemudian ada teman-teman yang di Jawa Timur, ada yang di Maluku, ada yang di NTB dan lain sebagainya yang berkumpul dalam satu community yang dinamakan petani berdasi. Kalau kita membuka KBBI saat ini, petani berdasi didefinisikan sebagai petani yang tidak mengerjakan lahannya secara sendiri gitu. Jadi ceritanya bosnya petani, tapi kita ingin definisi petani berdasi tidak sesempit itu, tapi lebih luas lagi. Sementara kalau Bangga Bertani menjadi bisnis yang ya udah dari situ kita bakal dapat cuan biar semangat ini bisa tetap sustain gitu. Sederhananya kayak gitu, Ri. Oke, menarik. Kalau visi dan misinya dari petani berdasi sendiri itu apa? Oke, jadi kayaknya difokusin ke sini aja sih, ke Bangga Bertani, karena Bangga Bertani yang nanti bakalan Boleh. itu bakal lebih general gitu. Karena kalau tadi Boleh. petani berdasi itu people-nya. Nah, di Bangga Bertani sendiri kita pengen menyuarakan pertanian gitu. Fokus utamanya kita pengen ningkatin taraf ekonomi minimal 1 juta petani. Karena kita ngurusin petani ini, kita ngurusin gimana caranya supaya petani-petani yang selama ini mungkin memiliki banyak masalah, mulai dari entah itu masalah di permodalan lah, agro input lah, market lah, dan lain sebagainya. Nah, kita pengen nge-solve itu. Caranya gimana? Akhirnya kita, karena background saya dari bisnis, kita make sure pasar dulu. Di Bangga Bertani itu, ini bocorannya, di Bangga Bertani itu nanti bakal punya 3 unit bisnis. Yang pertama, kita bakal bikin namanya Bunny Shop gitu. Intinya di Bunny Shop itu kita bakal bantu agri inputnya di farmers di desa-desa, dan juga kita bakal nge-supply kebutuhan gardening kit untuk orang-orang di perkotaan. Selain di situ kita bakal make sure market dengan 2 cara. Satu, nanti bakal ada Bani Loka. Bani Loka itu Bangga Bertani lokal. Jadi teman-teman mungkin tahu kayak Jafara, ada Agradaya dan lain sebagainya. Mereka itu main di market. Jadi gimana caranya mengolah komoditi, kemudian meningkatkan value-nya dengan membuat produk-produk yang berkualitas gitu. Nah, nanti kita bakal main di situ. Di packaging produk-produk komoditi lokal gitu. Kemudian bakal ada yang kita juga bakal main di Bangga Bertani Fresh. Jadi mungkin namanya Bani Fresh dan ya semacam itulah. Jadi bakal main di apalagi kayak tren sekarang kan, orang-orang di perkotaan sudah mulai terbiasa memesan kebutuhan dapur, entah itu telur, sayur, buah dan lain sebagainya dari rumah. Nah, kita bakal main di situ juga. Dari situ, dari mixer market itu baru kita akan berangkat ke hulunya, karena prinsipnya petani itu siap menanam apapun selama marketnya sudah oke gitu. Nah, hari ini kita berada pada tahapan pengen memperjelas marketnya semua, mulai dari tadi yang olahan ataupun yang segar gitu. Kalau itu udah clear, baru kita main di hulunya. Nah, sambil menunggu hulunya siap, tadi kita jualan gardening kit dulu untuk orang-orang di perkotaan gitu, sambil bisnis yang agro input yang saat ini saya jalankan tetap running juga kayak gitu. Oke.
Berarti Menarik banget sistem ya. ya sistem bisnisnya itu kurang lebih sama dengan startup yang saat ini lagi ini ya. Hype. Kalau gue boleh sebutin nih nama perusahaannya kurang lebih kan berarti sama kayak Tani Joy, Tani Hub gitu-gitu ya. Iya, ya Oh. nggak jauh beda sama itu, tapi kalau saya mikir gini sih, bro, startup yang ada sekarang itu kan gini ya, kan banyak rata-rata sangat sedikit yang bootstrap, bener kan sih? Apalagi kalau di agriculture gitu, banyak yang emang butuh support investor biar bisa running. Kalau saya pengen itu, saya lebih pengen organik sih, karena apalagi karena kita pengen menjaga idealisme ini, makanya pengen gimana caranya ini ya udah jalan aja gitu. Yang penting jalan, kita senang dan ini market siap dan lain sebagainya, baru kita beradaptasi lagi. Daripada kita akhirnya memaksakan untuk melakukan sesuatu yang ternyata belum valid, akhirnya mengorbankan banyak hal gitu. Jangan sampai tujuan kita ngebantu petani, ngebantu orang-orang yang emang butuh dibantu, ternyata malah ada yang terzolimi gitu. Dari semangat-semangat kita ini. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena to be honest, mungkin teman-teman tahu juga, tidak sedikit yang awalnya punya semangat yang kuat, kemudian karena butuh support untuk menjalankan semangat itu, akhirnya datanglah investor, dan tentu setiap investor mayority butuh diuntungkan dalam tempo waktu yang singkat gitu. Sementara di agriculture, kita lack of data, kita kekurangan banyak data, kita kekurangan banyak sumber daya, belum lagi ngurusin orang-orang yang tentunya ada gap informasi antara kita dengan mereka gitu. Jadi kalau mau cepat-cepat ya gak bisa, emang butuh waktu gitu, emang butuh pelan-pelan. Makanya konsep pendekatan yang saya jalankan ya, gimana caranya ngejalanin ini semua dengan seminimum cost gitu. Jadi kita melakukan sesuatu yang sudah valid terbukti. Kenapa tadi saya mention, saya pengen bikin kayak Javara, pengen bikin Agradaya yang pengembangan produk lokal daerah, karena saya melihat bahwa mereka sudah proven terbukti bisa jalan gitu. Kemudian tadi saya bilang, kenapa sempat saya pengen bikin penjualan komoditi-komoditi yang sifatnya segar dan berbasis lokal, berbasis produk lokal, karena saya lihat hal-hal yang seperti itu sudah jalan, tinggal gimana bikin sistem yang efektif dan efisien gitu. Habis itu baru diduplikasi dengan skala yang lebih gede. Mungkin kayak gitu. Gila. Kelas banget. Jawabannya lu kayak Presma. Apaan, coy? Kelas banget. Ya? Serius banget emang abang gue. Fik. Oke, gimana? Ini kan, coy. Kan waktu itu pernah ngobrol sama gue juga sih terkait dengan Bangga Bertani ini. Sebelumnya yang namanya Petani Perdasi akhirnya berubah nama menjadi Bangga Bertani. Itu kan sebenarnya unexpected lu juga bisa jadi sebesar itu. Emang seberapa besar sih responnya akhirnya bisa, apa lu udah yakin dari awal, wah gue bisa jadi nih nyemangatin akhirnya bisa Bangga Bertani ini sebesar ini yang udah bisa swipe up kayak gitu, bagaimana Fik? Oke. Jadi gini sih, ini sejujurnya aja, gue gak senang menunjukkan bahwa membesar-besarkan hal yang kecil gitu. Saat ini kita masih kecil sekali, tapi kerjasama dari banyak pihak sudah mulai banyak gitu. Jadi dari Kementan juga sudah pernah menghubungi. Kemarin ada yang hubungi Bangga Bertani nanya untuk keperluan skripsi lah. Ada yang mikir kita saat ini e-commerce gitu. Padahal saat ini Bangga Bertani itu gak jelas bentuknya apa. Apakah ada aspek legalitas? Gak ada juga gitu. Tapi kalaupun butuh legalitas, kita punya beberapa perusahaan yang siap nge-backup ini. Tapi sejujurnya Bangga Bertani saat ini gak jelas bentuknya kayak gimana. Beberapa waktu yang lalu ada kawan yang tiba-tiba bilang, Fik, ya udah gimana caranya Bangga Bertani dibuat jadi media aja. Gue siap jadi co-foundernya gitu. Kebetulan dia konsultan bisnis juga. Jadi teman itu bilang Bangga Bertani ini eman kalau misalnya jadi LSM, eman kalau jadi organisasi, eman kalau jadi company kayak startup yang ada saat ini. Tapi Bangga Bertani jadi news, jadi media untuk menjadi wadah buat startup yang ada gitu. Toh saat ini ada begitu banyak orang yang bikin startup pertanian, tapi akhirnya gak dikenal sama masyarakat gitu. Padahal usernya masyarakat. Ada banyak orang, jadi gampang gitu bikin startup, tapi belum tentu startup yang dibikin, aplikasi yang dibikin itu dikenal oleh petani sebagai pengguna, dikenal oleh
masyarakat sebagai konsumen yang merasakan dampak dari aplikasi itu gitu. Makanya kata teman, Fik, ya udah kita jadikan Bank Bertani yang saat ini memiliki 50-an ribu followers di 3 kanal sosial medianya sebagai news aja. Kita fokus ngewadahi teman-teman itu gitu. Sambil gimana caranya pelan-pelan by time kita collect data gitu. Rencananya kayak gitu. Karena tadi Han, gampang gitu kalau sekedar bikin startup, tapi kan kita nggak mau sekedar bikin kan, karena kita punya misi yang lebih mulia dibandingkan itu. Kita pengen ngebantu petani gitu. Kita pengen gimana caranya teknologi yang ada, aplikasi yang ada, dan semua yang orang-orang keren udah bikin itu bisa benar-benar proven, terbukti jalan di lapang, dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, baik itu petani maupun masyarakat yang menjadi usernya kayak gitu. Menarik. Fik, gue mau nanya sedikit ya, Fik. Kalau respon orang sendiri ketika lu buat Bangga Bertani ini, emang lu udah expect, wah bakalan rame nih mah pasti apa? Itu tau kok bisa sampai 50.000 di semua sosial media gitu, apa gimana Fik sebenarnya Fik? Karena ini ekspektasinya nggak segede itu sebenarnya. Tapi akhirnya karena beneran dijalanin walaupun mandek-mandek, tapi ternyata respon orang masih positif gitu. Sampai sekarang masih nama terus followernya, padahal nggak dikelola dengan maksimal. Kemudian karena sebenarnya campaign dan semangat yang dibawa itu sederhana, udah Bangga Bertani gitu. Sekarang Han, kalau ngeliat tren orang-orang itu, apalagi kalau mulai ngebaca, orang-orang itu sekarang lagi senang berkebun. Mereka itu kayak bangga gitu kalau di rumahnya ada tanaman yang ditanam dalam pot warna putih atau mungkin yang rotan-rotan. Saya ngelihat orang-orang itu mulai aware gitu dengan lingkungan, dengan gimana caranya nyimbangin antara alam, bisnis dan lain sebagainya gitu. Akhirnya aspek-aspek agriculture ini mulai kerasa. Ke depan prediksi ya, orang-orang itu nggak sekedar membeli komoditi, membeli produk makanan sekedar beli gitu. Sekedar ya udah yang mana harganya murah, tapi emang beneran pengen punya konsen ke kesehatan lah, kemudian ke kesejahteraan orang-orang di balik itu, gimana caranya supaya barang-barang atau mungkin produk-produk yang ada di kebun bisa sampai ke meja makan mereka akan konsen ke sana. Makanya upaya-upaya menghargai proses yang ada di lingkup agriculture itu nanti bakalan naik gitu. Nggak tahu sih berapa lama, tapi saya punya optimisme dan semangat ke sana. Ketika semangat itu mulai naik, pasti akan selaras dengan satu campaign yang butuh disuarakan secara bersama-sama. Nah, campaign apa itu? Itu yang tadi saya bilang, campaign Bangga Bertani. Akhirnya Bangga Bertani itu menjadi campaign, menjadi semangat, dan menjadi menjadi kerja-kerja kolektif dari banyak pihak gitu. Dan itulah yang mungkin membuat orang-orang merespon positif dari keberadaan Bangga Bertani yang kita rintis sejak 2016 kayak gitu. Fik, gue mau nanya lagi nih, Fik, terkait yang tadi sempat nyinggung kan ada beberapa, tadi lu udah nyebutin beberapa poin beda lu dengan perusahaan startup lain, ya kan ya? Gue mau nanya itu satu, terus yang kedua, kenapa akhirnya lu tetap kekeh mau nge-build ini? Padahal di sana yang kita tahu perusahaan startup yang lebih besar udah lebih terkenal gitu loh. Oke, jadi alasan sederhananya karena pertama, kalau dibilang passion sebenarnya enggak juga ya. Ngelakuin kayak gini kan butuh effort dan butuh ngorbanin banyak hal. Tapi saya ngerasa secara basic skill, secara basic study, saya punya modal nih. Emang linear gitu dan memungkinkan untuk ngelakuin ini, itu yang pertama. Yang kedua, saya memiliki sesuatu yang mungkin teman-teman yang lain, teman-teman yang ngediriin startup di agriculture ini gak banyak yang miliki gitu. Bahkan saya bisa katakan bahwa modal saya cukup besar, walaupun modal secara materi emang gak gede-gede amat, tapi saya punya modal sosial, modal branding, dan modal kawan-kawan di seluruh Indonesia yang memungkinkan untuk membantu ini. Apalagi kita berkecimpung di agriculture bukan kemarin, bukan setahun yang lalu, tapi sejak kuliah dan ngurusin ini ya udah emang
bidang kita di sini gitu, bidang saya di sini. Makanya kalau akhirnya ngelewatin kesempatan ini, ya sayang juga. Kemudian saya percaya bahwa Tuhan, Allah itu maha adil gitu. Dia punya skenario kenapa kemudian saya ditempatkan kuliah di pertanian gitu. Kenapa kemudian akhirnya tergabung di organisasi, kenapa kemudian punya teman-teman jaringan pertanian se-Indonesia, tentu gak lain untuk satu alasan yang gede. Alasan apa itu kita gak tahu kalau kita gak mencoba ini. Tapi hal yang saya percaya saat ini adalah kemungkinan besar kita ditakdirkan untuk berkontribusi di bidang agriculture. Nah, itu yang kemudian saya coba saat ini. Kalaupun nanti ternyata realitanya nggak sesuai dengan harapan, ya udah gak apa-apa. Setidaknya kita udah mencoba gitu dan melakukan hal terbaik sebagaimana yang kita bisa. Apalagi kalau bicara pertanian di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Selatan, masih sangat sedikit gitu yang ngurusin gini-ginian. Makanya saya bisa pede mengatakan bahwa saya mewakili anak-anak muda yang punya semangat yang gede gitu dari Indonesia di bagian timur, Sulawesi, Maluku, Papua, dan teman-teman yang ada di sini semuanya. Kayak gitu. Oke lah. Kalau terkait poin bedanya apa, Fik? Yang ngebedain ini, lain. Yang ngebedain sebenarnya kita nggak punya ini, Han. Kita nggak punya tuntutan apa-apa gitu. Maksudku gini, pertama ngejalan ini bisa by organik. Kita nggak dituntut untuk harus segera ngembaliin modal. Let's say ada investor yang ngurusin ini gitu. Karena itu pembeda utama. Karena nggak ada tuntutan kayak gitu, akhirnya kita bisa ya udah jalan santai aja gitu. Gak dituntut untuk segera sukses berhasil untuk ngembaliin duit ke banyak orang dan lain-lain gitu. Karena tadi pendekatan yang kita lakukan pendekatan yang emang paling memungkinkan untuk dimulai dulu gitu, tanpa harus susah payah dan menghadapi tuntutan dari banyak pihak. Makanya mungkin agak lambat, tapi saya percaya bahwa semakin kuat fondasinya, semakin tinggi potensi bangunannya. Kalau terlalu instan, kita pengen cepat-cepat, siap-siap aja bakalan kegilas kalau misalnya kena terpaan angin yang kencang kayak gitu. Nanggap gak sih? Iya. Pas banget. Gitu, ya udah. Jadi maksudnya adalah di petani berdasi ini emang benar-benar validasinya banyak banget karena memang yang tadi lo bilang organik banget itu sendiri. Fik, ini gue pertanyaan sebagai mahasiswa pertanian ya, Fik ya. Ini seberapa, maksud gue, sampai kapan lo mau kayak gini? Apa yang membuat lo akhirnya nggak mau jadi petani lagi nantinya? Kayak misalnya lo ditawarin misalnya katakanlah let's say udah lo urusin ke perusahaan gue aja gue bayar 1 miliar ya misalnya, atau misalnya capek banget nih bini gue udah nggak bisa ngedukung lagi atau gimana tuh, Fik? Coy, bini gue ini, Ri. Bini gue anak petani, Ri. Oh iya. Mertua gue itu petani. Oh gitu. Mertua gue petani. Keluarga besar kakek nenek petani. Akhirnya gue ngerasa ngelakuin ini itu sama dengan ngebantu keluarga. Oke. Jadi kata-kata lu bilang ada yang mau ngasih duit 1M gitu. Yang gue cari bukan duit, coy. Memang gue butuh duit gitu, tapi bukan itu poin utamanya. Gimana caranya ini bisa berjalan, orang ngerasain manfaatnya, gak ada orang yang terzolimi, ya udah itu udah cukup gitu. Tanggap kan maksudnya? Ya udah santai aja. Kalaupun akhirnya gue cuma bisa bantu 5 petani, gak apa-apa kok. Yang penting 5 petani itu beneran terbantu. Kalaupun cuma 1 petani, cuma mertua gue doang, gak apa-apa, Ri. Yang penting dia terbantu gitu. Maksudnya, gue kan mikir untuk apa akhirnya ngebantu 100 orang, kemudian harus menyakiti 20 orang. Ya udah 20 aja yang dibantu cukup. Lu ngurusin 20 aja, 20 petani, abis itu orang-orang lain ngurusin 20 petani gitu. Terus semua orang ngurusin petani-petani, ya udah selesai gitu. Daripada akhirnya kita harus mengorbankan beberapa orang gitu untuk membantu lebih banyak orang. Gila loh. Saudara gue sampai geleng-geleng itu udah gila, kelas banget. Ini filosofi yang paling keren hari ini. Gila lo, masih pagi, kita masih 3 lagi loh. Masih 2 lagi loh, tapi lu keren banget, Fik. Oh ya gitu lah. Takut gak sih, Fik? Nah ini kan petani berdasi ini lu udah nge-brand sebagai petani banget. Maksud gue, lu akan nge-brand sebagai petani banget. Akan
akan segmented banget. Lo akan takut nggak sih dengan hal itu? Misalnya, wah Fik, anak pertanian, tapi lo nggak tahu misalnya buah kesemak nama latinnya apa. Kalau gue sebagai anak pertanian ya, suka sebel adalah, itu pohon nih misalnya, ini pohon apa ya? Ini nama pohon, kan nggak semua anak pertanian tahu semua pohon. Betul. Maksud gue, apa? Maksud gue, lo kan akan seperti itu, Fik. Lo akan takut nggak dengan hal kayak gitu, Fik? Jadi yang tadi, jadi gue udah menyiapkan antisipasi atas pertanyaan-pertanyaan dan potensi sindiran kayak gitu, Ri. Okay. Makanya gue bilang, gue ini bukan petani, tapi gue petani berdasi. Oke. Petani berdasi itu apa? Petani berdasi adalah petani naik kelas. Dalam artian begini, siapapun orang yang punya semangat, bangga bertani, kemudian berkecimpung di agriculture, baik itu ngurusin di agri input, baik itu ngurusin di hulu, di hilir, atau dimanapun gitu posisinya, selama dia punya niat dan semangat yang mulia, ya udah dia cukup dan bisa dikatakan sebagai petani berdasi gitu. Nah, saya mungkin baru terjun di pertanian 4-5 tahun terakhir, tentu pengalamannya beda sama yang 10-15 tahun lebih gitu. Tapi bukan berarti saya dituntut untuk bisa mengetahui semuanya gitu. Makanya ya udah, bodo amat lah apa kata orang. Toh nggak salah gitu, Kak. Nggak salah kalau kita nggak tahu banyak hal. Yang salah itu kalau kita mengklaim bahwa kita paling tahu gitu. Padahal ternyata kita nggak tahu apa-apa. Kayak gitu. Gue kayaknya malu tepuk tangan aja dah, Fik. Jawabannya politis sekali Anda ya, semacam DPR. Iyalah. Dan apa Dan? Gue mau nanya apa lagi ya? Ini Fik. Gue mau nanya ini, Fik. Okay. Fik. Apa yang buat lu pengen ngikutin? Kan biasanya bokap petani, kakek petani, mertua petani, nggak mau anaknya jadi petani lagi. Apa yang buat lu tetap pengen jadi petani, Fik? Karena gini bro, gue nggak tahu sih, tapi ini benar atau enggak, tapi kalau yang beredar belakangan ini petani kan, kalau kata orang-orang tuh, Bung Karno ngomong petani itu penyangga tatanan negara Indonesia. Artinya emang petani ini punya peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bodoh amat lah ini. Tapi gini, karena gue tahu bahwa bagaimanapun kondisinya, sektor agriculture ini pasti akan terus dibutuhkan, bro. Mau pandemi kayak gini, ya udah, orang tetap butuh nasi, orang tetap butuh telur, orang tetap butuh pangan, orang tetap butuh mencukupi kebutuhan logistiknya gitu. Jadi sektor ini emang sektor yang paling dibutuhkan, kemudian pasarnya selalu ada. Selama orang masih hidup, selama itu pula orang masih butuh agriculture ini. Tinggal gimana caranya bikin ini jadi keren gitu. Bikin ini jadi simple, bikin ini jadi gampang gitu. Caranya gimana? Caranya dengan tadi, membuat supaya semua orang aware dan peduli dengan ini gitu. Caranya dengan membuat gimana caranya supaya setiap orang, setiap pihak mau sama-sama bergotong royong bahu-membahu nge-solve problem di agriculture ini. Problemnya tadi banyak banget gitu. Karena banyak banget, kita mulai satu-satu dari market dulu. Kalau market udah clear, baru kita pelan-pelan main ke hulu. Habis itu pelan-pelan pelan-pelan misi kita untuk menjahit ini atau menenun pertanian ini bakalan selesai kayak gitu. Kan di sini banyak banget masalahnya, ya udah. Gak harus kok kita menyelesaikan semua masalah gitu. Selesaikan dari apa yang kita bisa dulu. Kalaupun mungkin yang kita selesaikan baru 1 dari 100 masalah, bisa jadi teman-teman kita atau mungkin anak cucu kita yang menyelesaikan 99 sisanya. Kayak gitu. Fik, ini gue mau nge-close aja karena lu keren banget, Fik. Lu jawab panjang banget dan keren banget. Gue mau nanya gini, Fik. Pesan buat orang-orang yang mau mulai kayak lo deh, misalnya belum bangun bangga bertani, lo mau jadi petani, itu gimana, Fik? Pesannya, Fik? Oke. Apa ya, gue pengen jawab panjang-panjang, tapi sebenarnya apa juga. Solusinya gini, bro. Maksudnya pesannya mulai aja. Mulai dari apa yang kita bisa dulu gitu. Karena kalau kita nunggu harus ada ini dulu, harus ada itu dulu, ya gak bakalan dimulai-mulai gitu. Karena yang gue punya waktu itu cuma sosmed doang, punya
Ya udah, karena gue gak punya modal apa-apa, bisanya main sosmed, ya udah bikin akun Instagram dulu aja. Sesimpel kita udah punya niat, habis itu bikin akunnya, itu udah cukup gitu untuk hari ini. Besok apa ya udah bikin satu postingan, lusanya bikin apa ya, oh bikin ini bikin itu gitu, pelan-pelan aja gitu. Karena emang yang paling sulit itu memulai sih. Kalau kita udah memulai satu langkah di depan, 99 langkahnya itu bakalan mengikuti. Sama kayak apa ya? Ya udah bangun pondasi. Kalau kita mau bangun, kalau kita pengen punya rumah, setidaknya kita harus browsing dulu gitu. Oh, rumah yang cocok itu yang mana? Ya udah follow dulu gitu akun-akun yang berhubungan dengan rumah-rumah. Kalau pengen bikin startup di bidang teknologi mungkin ya udah ngikutin dulu aja, baca-baca, lihat-lihat, habis itu bikin akunnya, habis itu cari partnernya, nyari orang yang sefrekuensi, pelan-pelan bakalan ketemu sendiri gitu jalannya. Gue gak pernah kebayang akhirnya berada pada fase kayak gini gitu. Nah, tapi pada akhirnya gue sampai pada pemikiran bahwa setiap yang kita harapkan, setiap yang kita impikan bakalan datang sendiri ke kita kalau kita udah siap. Sama kayak lu kalau misalnya pengen dapat air, lu harus nyiapin wadah dulu. Kalau misalnya wadahnya lu belum siapin atau ternyata wadahnya itu bocor, sekalipun banyak yang masuk bakalan keluar juga. Nanggap gak sih poinnya, Li? Gue agak susah ngejelasinnya, tapi intinya siapin apa yang lu bisa siapin gitu. Kalau sekarang yang lu bisa siapin itu wadahnya kecil, ya udah siapin itu dulu aja. Kalau misalnya seiring berkembangnya waktu, resource itu lu bisa gedein wadahnya, akhirnya bakalan lebih banyak yang masuk. Sambil itu pelan-pelan ditambah kalau ada yang lobang gitu. Sambil perkokoh supaya nanti kalau misalnya ada masalah, wadah itu kuat dan tetap bisa menampung air. Itu yang gue maksud dengan upaya mempersiapkan diri untuk memperoleh apapun yang kita mau. Entah itu mau bikin startup atau apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini gitu. Ya, kayak gitu sih. Ya udah yakin dulu aja sambil nyiapin apa yang bisa disiapin. Gitu. Gila lu. Gila, keren banget. Dan lu sih keterlaluan, dan kalau lu nggak bisa narik kesimpulan dari sih keterlaluan dan aja. Gimana? Kalau gue sih gue tertarik dengan kata-kata dari Wafik tadi. Kalau lu mau benar-benar bantu orang, ya lu fokus lu bantu sebisa lu aja. Jangan lu pengen ngebantu 100 orang tapi lu nggak tahu ternyata lu mengecewakan, merusak 20 orang. Jadi kalau lu mau ngebantu orang, ya coba bantu untuk fokus dulu aja, bantu orang yang mana yang lu bisa. Jangan muluk-muluk lu pengen bantu banyak orang, tapi nanti seiring berjalannya waktu mungkin nanti yang lu bantu akan bisa bertambah. Gitu sih yang gue. Fik, makasih banget nih udah nyempetin waktunya. Sorry juga dari gua sama Farhan kalau misalnya ada kata dan perbuatan. Iya nih. Thank you banget. Dari lu tadi udah kesimpulan, dari lu ada mau pamit dulu nggak, Fik? Ke subscriber ini yang ngedikit. Terakhir ini sih, bro. Gue cuma mau bilang mengobati hati orang itu bukan perkara gampang sih. Kalau kita udah walaupun kita gak bermaksud menzolimi gitu, tapi kalau misalnya kita akhirnya membuat sistem yang ternyata belum begitu kokoh, belum begitu baik, tapi ternyata ada orang yang terzolimi dari apapun yang kita bikin, susah gitu ngebalikin itu semuanya. Makanya emang gue cuma mau bilang hati lebih well prepare gitu dalam melakukan apapun itu, karena jangan sampai satu orang yang kita zolimi itu kemudian mendoakan hal-hal yang buruk untuk kita dan imbasnya orang-orang di sekeliling kita gitu. Yuk know kan what I mean gitu. Gue cuma bilang ya berat gitu dalam dunia ini, dalam dunia ini sih. Berat aja. Oke, thank you semuanya. Udah. Pamit ya.